Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu terus dikendalikan oleh masa lalu? Bukan karena peristiwa itu masih terjadi, tetapi karena ingatannya terus hidup di dalam pikiran. Kesalahan yang pernah dibuat, kegagalan yang masih disesali, ucapan yang seharusnya tidak pernah terucap, hingga harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Semua itu perlahan berubah menjadi beban yang mengikat langkahmu. Tanpa disadari, kamu bukan lagi menjalani kehidupan hari ini, melainkan terus mengulang kisah kemarin di dalam kepala. Inilah salah satu jebakan terbesar yang sering dialami manusia. Kita percaya bahwa masa lalu adalah identitas kita. Kita menganggap semua kegagalan sebagai bukti bahwa kita tidak cukup baik. Padahal, masa lalu hanyalah kumpulan peristiwa. Ia tidak memiliki kekuatan untuk menentukan siapa dirimu saat ini, kecuali jika kamu sendiri memberinya kekuasaan. Para filsuf Stoik telah membahas persoalan ini ribuan tahun yang lalu. Mereka memahami bahwa manusia sering menderita bukan karena kenyataan yang sedang dihadapi, melainkan karena cara pikirnya terhadap kenyataan tersebut. Luka yang terus terasa seringkali bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cerita yang terus kita ulang di dalam pikiran. Semakin sering cerita itu diputar, semakin kuat pula rantai yang mengikat kita. Bayangkan seseorang yang membawa batu besar di pundaknya setiap hari. Batu itu memang berat, tetapi tidak ada seorang pun yang memaksanya untuk terus memikulnya. Ia hanya takut meletakkannya karena mengira batu itu adalah bagian dari dirinya. Begitulah banyak orang memperlakukan masa lalu. Mereka membawa penyesalan kemanapun pergi, seolah tanpa beban itu mereka akan kehilangan jati diri. Padahal hidup selalu bergerak ke depan. Waktu tidak pernah berhenti menunggu siapapun. Setiap matahari yang terbit menghadirkan kesempatan baru untuk memilih cara hidup yang berbeda. Namun kesempatan itu sering terlewat karena perhatian kita masih tertinggal pada sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Stoikisme mengajarkan sebuah prinsip sederhana tetapi sangat kuat. Fokuskan energimu hanya pada hal-hal yang berada dalam kendalimu. Masa lalu bukan salah satunya. Kamu tidak bisa menghapus kejadian yang telah terjadi. Kamu juga tidak mampu mengubah keputusan yang pernah diambil bertahun-tahun lalu. Yang masih berada di tanganmu hanyalah pilihan hari ini, cara berpikirmu saat ini, sikapmu saat ini, dan tindakan yang akan kamu lakukan setelah video ini selesai. Banyak orang menunggu motivasi sebelum berubah. Mereka berharap suatu hari akan merasa lebih percaya diri, lebih siap atau lebih berani. Namun para filsuf Stoik melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mereka percaya bahwa tindakanlah yang melahirkan perubahan, bukan perasaan. Seseorang tidak menjadi kuat karena selalu merasa kuat. Ia menjadi kuat karena terus bertindak meskipun rasa takut masih ada. Namun memahami bahwa perubahan dimulai dari dalam diri bukan berarti perjalanan itu akan menjadi mudah. Justru pada saat seseorang memutuskan meninggalkan masa lalunya, tantangan yang sesungguhnya mulai muncul. Pikiran lama tidak akan menghilang begitu saja. Ia akan kembali dalam bentuk keraguan, rasa takut, bahkan suara kecil yang terus berbisik bahwa kamu tidak akan pernah berubah. Suara itu mungkin berkata bahwa kamu sudah terlalu sering gagal, bahwa semua usaha yang pernah dilakukan selalu berakhir sia-sia, bahwa orang lain sudah terlanjur mengenalmu sebagai pribadi yang lemah, sehingga tidak ada gunanya mencoba menjadi seseorang yang berbeda. Bisikan seperti inilah yang sering membuat seseorang berhenti. Bahkan sebelum ia benar-benar memulai, Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua pikiran layak dipercaya. Pikiran hanyalah respons awal yang muncul secara otomatis. Yang menentukan kualitas hidupmu bukanlah pikiran pertama yang datang, melainkan keputusanmu untuk mengikuti atau melepaskannya. Setiap hari manusia menerima ribuan pikiran, tetapi tidak semuanya mencerminkan kenyataan. Banyak di antaranya hanyalah ketakutan yang dibesarkan oleh pengalaman masa lalu. Bayangkan langit yang dipenuhi awan gelap. Awan itu memang menutupi matahari, tetapi matahari tidak pernah benar-benar hilang. Itu berada di tempatnya, hanya tertutup untuk sementara. Begitu pula dengan potensi yang ada di dalam dirimu. Kegagalan, rasa malu, dan penyesalan hanyalah awan yang menutupi keyakinanmu. Mereka bukan kenyataan yang abadi. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang lain menilai kehidupan kita. Kita takut terlihat gagal, takut dianggap tidak berhasil, takut menerima penolakan. Akibatnya banyak keputusan diambil bukan berdasarkan nilai yang kita yakini, melainkan berdasarkan harapan orang lain. Kita hidup untuk memenuhi ekspektasi yang bahkan tidak pernah kita pilih sendiri. Padahal menurut pandangan Stoik, kebebasan sejati dimulai ketika seseorang berhenti menggantungkan harga dirinya pada penilaian orang lain. Apa yang dipikirkan orang berada di luar kendalimu. Mereka bebas menyukai, mengkritik, atau bahkan meremehkanmu.
Tetapi cara kamu merespons semua itu sepenuhnya berada di tanganmu. Selama kamu masih menyerahkan ketenangan hidup kepada pendapat orang lain, selama itu pula kamu akan hidup sebagai tawanan. Lihatlah bagaimana pohon yang kuat tetap berdiri ketika angin datang menerpa. Ia tidak marah kepada angin. Ia tidak meminta cuaca berubah. Ia hanya memperkuat akarnya agar tidak mudah tumbang. Begitulah karakter yang dibangun oleh stoikisme. Fokus bukan pada mengendalikan dunia, melainkan menguatkan diri sendiri agar mampu menghadapi dunia dalam keadaan apapun. Banyak orang salah mengira bahwa menjadi kuat berarti tidak pernah sedih atau kecewa. Padahal manusia tetap memiliki emosi. Yang membedakan adalah bagaimana seseorang memperlakukan emosinya. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang ketika ingin mengubah hidupnya. Mereka berpikir bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang besar. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Perubahan yang mampu bertahan biasanya lahir dari tindakan sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran setiap hari. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan dari siapapun. Yang ada hanyalah komitmen untuk terus memperbaiki diri meskipun hasilnya belum terlihat. Marcus Aurelius pernah menunjukkan melalui cara hidupnya bahwa seseorang tidak perlu menunggu keadaan sempurna untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai seorang pemimpin, ia menghadapi peperangan, pengkhianatan, wabah penyakit, dan berbagai tekanan yang mampu menghancurkan siapa saja. Namun di tengah semua itu, ia tetap berusaha menjaga pikirannya agar tidak dikuasai oleh kepanikan. Ia memahami bahwa kekacauan di luar dirinya tidak boleh berubah menjadi kekacauan di dalam dirinya. Pelajaran ini tetap relevan hingga hari ini. Dunia akan selalu dipenuhi ketidakpastian. Akan selalu ada orang yang mengecewakanmu. Akan selalu ada rencana yang gagal. Akan selalu ada kehilangan yang tidak pernah kamu inginkan. Jika kebahagiaanmu bergantung pada dunia yang selalu berubah, maka ketenanganmu pun akan ikut berubah setiap saat. Tetapi jika ketenanganmu berasal dari karakter yang kuat, maka badai sebesar apapun tidak akan mudah meruntuhkanmu. Seringkali manusia terlalu sibuk mencari jalan yang paling mudah. Kita ingin hasil yang cepat, perubahan yang instan, dan keberhasilan tanpa proses panjang. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, semangat mulai memudar. Kita kembali menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri. Siklus ini terus berulang, hingga akhirnya kita percaya bahwa hidup memang tidak berpihak kepada kita. Padahal stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak pernah berjanji akan selalu adil. Alam semesta tidak bekerja untuk memenuhi semua keinginan manusia. Yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri agar mampu menghadapi apapun yang datang. Orang yang kuat bukanlah mereka yang selalu menang. Orang yang kuat adalah mereka yang tetap menjaga integritasnya bahkan ketika keadaan sedang tidak berpihak. Bayangkan seorang pelaut yang berlayar di tengah lautan. Ia tidak mampu mengendalikan arah angin. Ia tidak bisa memerintah ombak untuk berhenti. Namun ia mampu mengatur layar kapalnya. Ia mampu menentukan bagaimana merespons setiap perubahan cuaca. Kehidupan bekerja dengan cara yang sama. Banyak hal berada di luar kendalimu, tetapi selalu ada sesuatu yang masih bisa kamu pilih. Sikapmu, keputusanmu, nilai yang kamu pegang. Itulah kemudi yang sesungguhnya. Disinilah banyak orang kehilangan arah. Mereka menghabiskan sebagian besar energinya untuk mengeluhkan hal-hal yang tidak bisa diubah. Mereka marah pada masa lalu, cemas terhadap masa depan, kecewa terhadap orang lain. Seiring berjalannya waktu, kamu akan menemukan satu kenyataan yang tidak selalu nyaman untuk diterima. Tidak semua orang akan memahami perubahanmu. Bahkan sebagian dari mereka mungkin lebih menyukai dirimu yang dulu. Bukan karena mereka membencimu, tetapi karena versi lamamu terasa lebih mudah diprediksi. Ketika kamu mulai menetapkan batasan, lebih disiplin, lebih tenang, dan tidak lagi mudah dipengaruhi. Akan ada orang yang menganggapmu telah berubah menjadi pribadi yang berbeda, dan memang benar kamu sedang berubah. Namun perubahan itu bukan berarti kehilangan jati diri. Justru untuk pertama kalinya kamu mulai menemukan siapa dirimu sebenarnya. Selama bertahun-tahun, mungkin kamu hidup berdasarkan kebiasaan, ketakutan, atau keinginan untuk menyenangkan semua orang. Kini kamu mulai memilih tindakan berdasarkan nilai yang benar-benar kamu yakini. Stoikisme tidak pernah mengajarkan seseorang untuk mencari pengakuan. Nilai sebuah kehidupan tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang memujimu, melainkan oleh seberapa konsisten kamu hidup. Sesuai dengan prinsip yang kamu pegang, pujian bisa datang hari ini dan hilang esok hari. Begitu pula kritik.
Jika harga dirimu bergantung pada keduanya, maka hidupmu akan terus naik turun mengikuti pendapat orang lain. Lihatlah seorang pemahat yang sedang mengukir batu. Pada awalnya, bongkahan batu itu tampak kasar dan tidak memiliki bentuk. Setiap pukulan pahat menghilangkan sebagian darinya. Jika batu itu mampu merasakan, mungkin ia akan menganggap setiap pukulan sebagai penderitaan. Namun justru melalui proses itulah sebuah karya yang indah mulai terlihat. Kehidupan pun bekerja dengan cara yang hampir sama. Tantangan, kegagalan, dan kesulitan seringkali adalah pahat yang membentuk karakter manusia. Masalahnya, banyak orang berhenti di tengah proses. Mereka merasa sakit ketika harus melepaskan kebiasaan lama. Mereka tidak nyaman ketika harus belajar sesuatu yang baru. Mereka menyerah ketika hasil yang diharapkan belum juga datang. Padahal, setiap perubahan besar selalu melewati fase yang tidak menyenangkan. Tidak ada pohon yang tumbuh tinggi dalam semalam. Tidak ada besi yang menjadi kuat tanpa melewati panasnya api. Karena itu, jangan mengukur kemajuan hanya dari hasil yang terlihat. Ada hari-hari ketika kamu merasa tidak berkembang sama sekali. Ada minggu-minggu ketika semangatmu menurun. Ada saat-saat ketika kamu kembali melakukan kesalahan yang sama. Semua itu bukan berarti perjalananmu gagal. Perubahan bukanlah garis lurus yang selalu menanjak. Ia lebih menyerupai jalan panjang yang penuh tikungan, tanjakan, dan rintangan. Yang terpenting bukanlah seberapa cepat kamu bergerak, melainkan apakah kamu masih memilih untuk terus melangkah. Salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki manusia adalah kemampuan untuk memulai kembali. Tidak peduli seberapa buruk hari kemarin, pagi yang baru selalu memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan yang berbeda. Namun ada pelajaran yang bahkan lebih dalam daripada sekadar membangun kebiasaan baru. Pelajaran itu adalah memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup akan berjalan sesuai dengan keinginanmu. Sekeras apapun kamu berusaha, akan ada saat ketika kamu telah memberikan kemampuan terbaikmu, tetapi hasilnya tetap tidak seperti yang diharapkan. Akan ada orang yang tetap pergi meskipun kamu telah memperlakukannya dengan baik. Akan ada kesempatan yang hilang meskipun kamu merasa telah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Di titik seperti itulah banyak orang mulai mempertanyakan usahanya. Mereka berpikir bahwa semua kerja keras tidak ada artinya jika hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Padahal stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar mengejar hasil. Nilai seseorang tidak diukur dari apa yang berhasil ia miliki, melainkan dari bagaimana ia menjalani prosesnya dengan penuh integritas. Kamu mungkin tidak selalu bisa mengendalikan kemenangan, tetapi kamu selalu bisa mengendalikan cara bertanding. Kamu mungkin tidak bisa menentukan apakah dunia akan memberimu penghargaan, tetapi kamu bisa menentukan apakah dirimu tetap berlaku jujur. Kamu mungkin tidak mampu memastikan setiap impian terwujud, tetapi kamu dapat memastikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil dilakukan dengan kesungguhan. Inilah kebebasan yang sesungguhnya. Ketika harga dirimu tidak lagi bergantung pada hasil yang berada di luar kendalimu, kamu akan merasakan ketenangan yang sebelumnya sulit dijelaskan. Kamu bekerja bukan karena takut gagal. Kamu belajar bukan karena takut terlihat bodoh. Kamu berbuat baik bukan karena mengharapkan balasan. Semua itu dilakukan karena itulah pribadi yang ingin kamu bangun. Sayangnya, kehidupan modern sering mengajarkan hal yang berbeda. Kita dibiasakan mengukur nilai diri melalui angka, jabatan, jumlah pengikut, atau pengakuan dari orang lain. Tanpa disadari, kita mulai percaya bahwa semakin banyak yang dimiliki, semakin berharga diri kita. Ketika semua itu berkurang atau hilang, kita ikut merasa kehilangan identitas. Padahal, segala sesuatu yang berasal dari luar dapat berubah kapan saja. Harta bisa habis, pekerjaan bisa berganti, popularitas bisa memudar. Bahkan kesehatan yang selama ini dianggap pasti pun dapat berubah dalam sekejap. Jika seluruh identitasmu dibangun di atas hal-hal yang rapuh, maka hidupmu akan selalu dipenuhi kecemasan karena takut kehilangannya. Sebaliknya, karakter adalah sesuatu yang tidak mudah dirampas. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kejujuranmu tanpa persetujuanmu. Tidak ada yang mampu mencuri keberanianmu kecuali jika kamu sendiri menyerahkannya. Tidak ada yang bisa menghilangkan kebijaksanaan yang telah kamu pelajari melalui pengalaman hidup. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Semakin banyak dibagikan, semakin bertambah nilainya. Karena itu, jangan terlalu sibuk mengejar apa yang ingin kamu miliki hingga lupa membangun siapa dirimu sebenarnya. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang jarang benar-benar direnungkan. Jika kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada keadaan, lalu apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup? Stoikisme tidak pernah mengajarkan manusia untuk
mengejar kehidupan yang bebas dari masalah. Sebaliknya, filsafat ini mengajarkan agar setiap masalah dijadikan kesempatan untuk melatih karakter. Setiap tantangan adalah ruang latihan. Setiap kesulitan adalah ujian yang memperlihatkan siapa dirimu ketika tidak ada lagi kenyamanan yang bisa dijadikan sandaran. Bayangkan seorang pandai besi yang sedang menempa sebilah baja. Logam itu dipanaskan hingga membara, lalu dipukul berkali-kali dengan palu yang berat. Dari luar proses itu tampak keras dan menyakitkan, namun tanpa panas dan tekanan, logam itu tidak akan pernah berubah menjadi sesuatu yang kuat. Demikian pula dengan manusia. Tekanan hidup bukan selalu pertanda bahwa kamu sedang dihancurkan. Seringkali, tekanan itu justru sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih tangguh daripada sebelumnya. Sayangnya, kebanyakan orang lebih memilih menghindari ketidaknyamanan. Mereka menganggap hidup yang baik adalah hidup yang tidak memiliki tantangan, padahal kenyamanan yang berlebihan seringkali melahirkan kelemahan yang tidak disadari. Ketika segala sesuatu selalu mudah didapat, manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk bersabar. Ketika semua keinginan segera terpenuhi, ia lupa bagaimana menghargai proses. Dan ketika tidak pernah menghadapi kesulitan, sedikit saja masalah datang sudah cukup untuk mengguncang ketenangannya. Itulah sebabnya para filsuf Stoik tidak melihat penderitaan sebagai musuh yang harus dibenci. Mereka memandangnya sebagai bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Bukan berarti kita harus mencari kesulitan atau menikmati rasa sakit, tetapi ketika kesulitan datang, kita tidak perlu menganggapnya sebagai akhir dari segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Respons itulah yang membedakan dua orang yang mengalami peristiwa yang sama. Seseorang bisa hancur karena kegagalan, sementara orang lain justru tumbuh menjadi lebih bijaksana. Bukan karena peristiwanya berbeda, melainkan karena cara mereka memaknainya berbeda. Peristiwa hanyalah fakta, makna diberikan oleh pikiran kita sendiri. Cobalah mengingat kembali momen-momen paling sulit dalam hidupmu. Mungkin saat itu kamu merasa semuanya telah berakhir. Kamu mengira tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Namun lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih berdiri. Kamu masih bernapas. Kamu masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan hidup. Banyak hal yang dahulu terasa mustahil ternyata berhasil kamu lewati. Pengalaman itu membuktikan bahwa dirimu jauh lebih kuat daripada yang selama ini kamu percayai.